Sesungguhnya Pak Anton Kato saya tidak kenal, saya juga nggak ngerti siapa, dari mana, tiba-tiba mengaku rektor, melantik, mengadakan melantik mahasiswa, wisuda mahasiswa, apa bayar apa enggak saya juga nggak tahu. Tapi saya dengar membayar, terus menggunakan logo PGRI. Karena bagi saya, apapun juga keputusannya, sampai dengan saudara Anton Kato mau masuk penjara berapa tahun pun juga, tetapi nilainya tidak akan sama dengan ribuan orang yang sudah korban. Ribuan orang korban itu yang membuat kita semua hampir, kita yang sekarang ini berusaha untuk menegakkan kembali yang tadi. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Sidang perkara penggunaan logo PGRI tanpa izin oleh Anton Kato kembali berlanjut di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang pada hari Selasa 29 Juni 2021. Sesuai agenda Majelis Hakim, sidang kali ini adalah untuk mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat, yakni Pengurus Besar PGRI Pusat. Selanjutnya, Kodrat Nugraha PhD yang saat ini menduduki jabatan sebagai Dewan Pembina Pengurus Besar PGRI Pusat ditunjuk sebagai saksi. Sebelum sidang berlangsung, bertempat di Cafe Resto Palapa, Kodrat Nugraha mengadakan jumpa pers bersama awak media. Selain Nugraha, pada tempat yang sama, Rektor UPG 1945 NTT David Selan turut memberikan komentar terkait persidangan yang dimaksud. Seperti apa komentar Nugraha maupun David Selan? Selengkapnya simak tayangan kami berikut ini. Jadi hari ini saya hadir sebagai saksi dari PBPGRI ya, Jakarta. Siap. Yang pada masa itu saya menjabat sebagai Sekjen PBPGRI. Saya berakhir di 2019 dan kejadiannya mulai 2014. Pada kala itu saya mengangkat Pak Dr. Samhani sebagai rektor yang sah karena institusi perguruan tinggi PGRI yang hampir 54 ini semuanya kan bukan milik yayasan perorangan, bukan milik yayasan keluarga, tetapi milik organisasi PGRI, milik guru-guru. Nah, sama seperti halnya di sini, Universitas PGRI NTT pada waktu itu namanya adalah milik guru-guru seluruh NTT. Nah, yang lain di tempat lain juga sama. Nah, ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saya tidak tahu gimana ceritanya, seakan-akan diakui oleh yayasan perorangan. Nah, tetapi waktu itu kan sudah selesai, sudah final, sudah inkrah, sudah melalui proses hukum tingkat 1, tingkat 2 sampai tingkat kasasi, bahwa yang sah itu Bapak Dr. Samhani. Tetapi di tengah perjalanan kemarin saya mendengar ada lagi yang mengaku rektor universitas menamakan PGRI, mengadakan wisuda dan sebagainya. Terus menurut saya ini jadi korban masyarakat. Kasihan nanti kalau mau melanjutkan kuliah atau melanjutkan bekerja, saya yakin ijazahnya putra-putri NTT ini kalau tidak diakuin kan rakyat banyak yang kasihan. Nah, kami pada hari ini datang, saya ingin meluruskan sesuai dengan kesaksian saya pada waktu itu, sesuai kondisi saya pada waktu itu, supaya pengadilan ini memberikan keadilan yang seadil-adilnya untuk menyelamatkan putra-putri NTT yang menimpa universitas. Sekarang namanya kan Universitas UPG 45 ya, mudah-mudahan bisa maju lagi bersama putra-putri, mudah-mudi putra-putri NTT untuk
belajar lebih baik dan lebih lagi. Nah, barangkali itu harapan saya hadir ke sini. Mudah-mudahan urusan ini hukum segera menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Kedudukan antara Anton Kato pada saat itu dan kaitan dengan PGRI itu seperti apa? Sehingga bisa melakukan persidangan. Sesungguhnya Pak Anton Kato saya tidak kenal, saya juga nggak ngerti siapa, dari mana, tiba-tiba mengaku rektor, melantik, mengadakan melantik mahasiswa, sudah mahasiswa, apa bayar apa enggak saya juga nggak tahu. Tapi saya dengar membayar, terus menggunakan logo PGRI, sedangkan nama PGRI itu sudah ada sejak tahun 45. Jadi kalau ada yang dikatakan menggunakan sebelum tahun 45, saya nggak tahu itu zaman apa lagi. Nah itu kan organisasi besar, ya. Itulah. Saya tidak ngerti hubungannya apa, tapi itu menjadi catatan sejarah. Mudah-mudahan sejarah kelam ini berakhirlah sampai di sini. Kita ucapkan kepada Dr. Samhaning, Kepala Pemda, Pak Gubernur Lais Kodat, sehingga membantu menegakkan kembali UPG yang ini milik guru-guru NTT. Sesungguhnya kami juga sudah lupa perkara ini karena dari 4 tahun lalu kami sudah lupa perkara ini, tetapi diangkat kembali oleh kejaksaan. Dan sebagai warga negara yang baik, tentunya kami komitmen mengikuti apa yang diharapkan demi keadilan itu sendiri. Sehingga hari ini kita pada porsi sidang yang kedua. Setelah kami mengetahui ini, tentunya saya sebagai rektor yang baru mengharapkan proses sidang ini berjalan dengan baik, dan juga para saksi-saksi yang baik dari PGRI Pusat dan juga mantan pejabat PGRI yang dulunya mereka menjabat dan pernah mengambil keputusan berkaitan dengan proses berdiri tegaknya kampus PGRI dulu yang sudah berubah menjadi UPG 45. Ini tentunya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan hari ini sudah dilakukan sidang pada tahap yang kesekian. Tentunya sebagaimana media eksepsi yang pernah disampaikan itu ternyata sidang tetap berlanjut. Artinya bahwa para saksi dari pihak organisasi PGRI telah memberikan keterangan pada 2 minggu yang lalu. Hari ini juga melanjutkan pada keterangannya oleh Pak Dr. Kudrat Nugraha MPD, dan juga nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Sugito MS yang adalah Ketua YPLP PT PGRI Pusat. Dan begitu juga karena keterangan saksi dan yang berperkara adalah PGRI Pusat, dalam hal ini telah dilanjutkan dan laporannya itu tidak salah 2016, sehingga terus terang kami sudah agak lupa perkara ini. Tetapi hari ini jika yang dipanggil adalah mantan pejabat PGRI Pusat, maka mereka juga dengan legowo datang untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pihak kejaksaan dan juga pihak pengadilan, dalam hal ini para hakim. Sehingga dalam kondisi ini tentunya kita berharap biarlah keadilan, karena bagi saya apapun juga keputusannya, sampai dengan saudara Anton Kato mau masuk penjara berapa tahun pun juga, tetapi nilainya tidak akan sama dengan ribuan orang yang sudah korban. Ribuan orang korban itu yang membuat kita semua hampir kita yang sekarang ini berusaha untuk menegakkan kembali yang tadi ribuan banyak orang itu korban. Dan dari sisi BKKBN Pusat dan juga Menteri PAN-PRD kita sudah lakukan sehingga banyak yang sudah dapat diterima, tetapi juga banyak yang juga menjadi korban. Ini tentunya nilai hukumnya tidak akan sama dengan yang sudah begitu korban begitu banyak. Nah untuk itu maka yang kita harapkan adalah ya sepanjang kehidupan kita, kalau kita buat, kita harus tahu tentang tendensi dan konsekuensi, sehingga jangan sampai
tindakan keputusan kita merugikan banyak orang. Kita bukan satu tapi sampai ribuan, itu kan kasihan. Warga menjadi dalam keadaan sulit hidup dalam mencari biaya pendidikan, tetapi ketika dia sekolah, dia diperhadapkan oleh ketidakpastian, yaitu mereka sampai tidak selesai kuliah. Ini yang buat kami ini miris. Dan untuk itu bagi saya berapapun tahun penjara itu tidak sebanding dengan kerugian yang dialami ribuan orang. Itu pernyataan saya.